Perkenalkan nama saya Maulida Tinisa Widiarini, NIM 8882215050, Prodi S1 Manajemen dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Erika Adilita, NIM 8822150097, Prodi S1 Manajemen Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis yang berjudul Perekonomian Negara Italia. Negara Italia menjadi negara bangsa pada tahun 1861, ketika negara-negara bagian regional states di wilayah Italia sekarang, bersama dengan Sardinia dan Sisilia, dipersatukan di bawah Raja Victor Emmanuel II. Era pemerintahan parlemen berakhir awal tahun 1920-an ketika Benito Mussolini membangun pemerintahan diktator fasis. Persekutuan dengan Nazi Jerman telah membawa kekalahan Italia pada Perang Dunia Kedua. Republik Demokrasi menggantikan sistem kekerajaan pada tahun 1946, dan sejak saat itu pula ekonomi negara Italia mulai bangkit. Perekonomian Italia. Italia adalah negara yang menganut sistem ekonomi liberal atau pasar. Kemajuan ekonomi Italia terlihat pada GDP per kapita yang cukup tinggi, yaitu 33.291 US dollar tahun 2019. Jadi, yang dimaksud GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Negara Italia merupakan negara ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan besaran GDP dan keempat terbesar di kawasan Eropa setelah Jerman, Ukraina, dan Perancis, dengan nilai PDB tercatat mencapai 2,01 triliun US dollar tahun 2019. Jadi yang dimaksud GDP adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Negara Italia merupakan anggota dari berbagai organisasi kerjasama internasional dan kelompok penting lainnya, seperti G20, Uni Eropa, OECD, G7, and G8. Sektor industri menyumbang sekitar 1/4 dan total GDP Italia, mempekerjakan sekitar 26% dari total tenaga kerja. 1,9% dari sektor pertanian menyumbang sebagian dari total GDP, mempekerjakan sekitar 4,0% dari total tenaga kerja. Pada tahun 2008, negara Italia mengalami krisis keuangan global yang berdampak buruk pada kondisi ekonomi negara Italia. Dan pada tahun 2009, ekonomi Italia mengalami kontraksi sebesar 5,5%, yaitu penurunan GDP terburuk. Dan pada tahun 2015, negara Italia mulai membaik dengan pertumbuhan GDP mencapai 0,9% pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan 1,6% pada tahun 2017 dan 0,8% tahun 2018. Yang sebagian besar ini disebabkan karena menurunnya permintaan luar negeri. Utang publik mencapai 2,2% GDP dan rasio utang publik membengkak menjadi 134,8% dari GDP di akhir tahun 2018 dan termasuk yang tertinggi di dunia.
Anggaran utama negara atau yang tidak termasuk pembayaran bunga secara struktural positif. Namun, biaya bunga utang pemerintah sangat membebani rekening Italia, sehingga Italia mencatat defisit anggaran sebesar 1,3% pada 2018. Lembaga-lembaga keuangan terkait unit Eropa menekan pemerintah Italia untuk menurunkan defisit anggaran yang disebabkan kebijakan ekonomi dan langkah-langkah bagi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan investasi publik. Tingkat pengangguran di negara Italia yang tinggi sejak krisis keuangan global tercatat menurun dari 11,3% pada tahun 2017 menjadi 9,9% pada tahun 2018. Namun tingkat pengangguran pada kaum muda tetap tinggi, yaitu di 37,1%. Perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi regional antara wilayah Italia bagian utara dan wilayah Italia bagian selatan masih cukup tinggi, di mana bagian utara lebih dinamis dan maju secara industri dibanding wilayah Italia bagian selatan yang miskin di pedesaan. Kondisi pada tahun 2019, PDB Italia sampai dengan kuartal ketiga tercapai hanya meningkat 0,1%. PDB Italia diproyeksikan akan berkembang sebesar 0,2% dan nilai nominal GDP mencapai 2,01 triliun. Dan di sektor keuangan, utang publik Italia diperkirakan akan tetap bertahan sebesar 2,2% dari GDP dan rasio utang publik akan mencapai 135,7% sampai akhir tahun 2019. Sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran Italia tercatat menurun menjadi 9,9% di akhir kuartal ketiga tahun 2019. Menurunnya pengangguran ini terutama disebabkan meningkatnya serapan tenaga kerja, terutama di sektor jasa dengan banyaknya kontrak-kontrak baru. Tantangan di bidang ekonomi di negara Italia yang pertama adalah berhentinya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, kesenjangan tingkat kesejahteraan Italia Utara dan Italia bagian selatan, besarnya hutang publik. Pada poin kesenjangan tingkat kesejahteraan Italia Utara dan Selatan, ini terjadi kemiskinan domestik masih besar antara Italia bagian utara dan bagian selatan. Pemerintah baru harus meningkatkan upaya pembangunan di wilayah selatan yang semakin banyak ditinggalkan penduduknya karena kurangnya pekerjaan dan tertinggalnya infrastruktur seperti jalan dan layanan sosial. Dan besarnya hutang publik ini, tingkat utang publik Italia termasuk tinggi di zona euro setelah Yunani membuat ekonomi Italia tidak seimbang. UA terus menekan Italia untuk mengurangi defisit dan utangnya, sehingga seringkali berselisih dengan pemerintah Italia, terutama terkait dengan isu pengeluaran pajak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.